Jadi harapkan nanti kalian memperhatikan penjelasan Bapak ini dengan baik. Kalau itu berupa video, nanti silakan gunakan headset supaya lebih bagus pendengaran kalian. Nanti videonya ini akan Bapak putar 2 kali ya, biar nanti jelas. Dan setelah pemutaran video mungkin Bapak tambahkan juga penjelasan yang mungkin lebih rinci. Mungkin yang di YouTube masih belum rinci sekali, tapi nanti Bapak akan berusaha memberikan tambahan-tambahan. Itu untuk hari ini. Nanti kita membahas yang bagian 1 dulu ya, part 1-nya. Karena nanti untuk materi simple present ini akan dibagi 2 tahap. Jadi untuk atau 2 bagian ya. Untuk hari ini kita membahas simple present bagian pertama ya. Kemudian nanti pada hari Jumat kita akan membahas bagian kedua. Tapi setiap bagian-bagian nanti ada latihannya, ada tugasnya begitu. Jadi harap kalian memperhatikan nanti, kalaupun nanti saya bisa memberikan penjelasan tambahan, tetap kalian harus perhatikan. Kalau itu nanti berupa videonya silahkan diperhatikan dengan baik, sehingga kalian betul-betul paham akan materi ini. Jadwal untuk tengah semesternya belum Pak perhatikan itu. Kalau tidak salah nanti pertengahan ya, awal Maret, kalau nggak salah awal Maret nanti untuk ulangan tengah semesternya. Tapi sebelum itu nanti mungkin, jadi sebelum nanti ujian tengah semesternya, nanti Bapak akan memberikan ulangan sekali ya, katakanlah ulangan kali ulangan. Tapi sebenarnya kalian sudah mengerjakan tugas, mengumpul tugas. Makanya kembali Bapak sampaikan kepada kalian semua tugas-tugas yang disuruh mengumpulkan, silahkan dikumpulkan ya, karena itu tugas itu juga nanti Bapak ambil nilainya sebagai nilai ulangan juga. Dari ulangan yang memang khusus ulangan nanti Bapak berikan, dan tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan itu juga nanti saya ambil nilainya sebagai sebagai nilai untuk membantu nilai ulangan. Jadi tidak ada istilah tidak mengumpulkan tugas. Jadi risiko bagi kalian yang tidak mengumpulkan tugas, jadi tidak memiliki nilai. Jadi itu kemarin Bapak menerima laporan baik dari guru mata pelajaran, juga guru BK. Itu terutama ini Pak tunjukkan, mungkin yang di sini ada kelas 8D berapa orang ya? Siapa kelas 8D di sini? Saya Pak. Putri Cahyani. Mungkin di sini ya hanya Putri Cahyani ya yang kelas D. Itu. Tapi bukan hanya kelas D ya. Ada juga beberapa dari kelas yang lain. Jadi Bapak juga menerima informasi dari guru BK, baik dari kelas A, B maupun kelas C. Ada beberapa anak yang sama sekali tidak pernah mengumpulkan tugas itu di mata pelajaran yang lain selain bahasa Inggris. Di samping juga bahasa Inggris, ada beberapa anak yang juga sama sekali dari awal tidak mengumpulkan tugas itu. Jadi
itu data semua itu ada ya, walaupun nanti terakhir begitu nanti pemberian nilai baru Bapak cek. Misalnya ada tugas 10, nanti Bapak cek itu si A berapa kali dia mengumpulkan, si B berapa kali, itu yang Bapak ambil nilainya sesuai dengan tugas yang dikumpulkan. Kalau misalnya tidak ada tugas yang terkumpulkan, ya dari mana Bapak menilai kan gitu. Kemudian di samping itu juga dari absensi, baik absensi yang melalui Google Meet ataupun dari YouTube, itu tetap Bapak nanti ambil absensinya. Yang paling utama itu adalah absensi dari dari Google Form yang Bapak sebar lewat Google Classroom, itu wajib diisi ya. Sekalipun misalnya kamu tidak hadir, isi saja itu ya. Nanti untuk konfirmasinya silakan disampaikan di WA ya. Atau bisa lewat chatting pribadi ya, silakan. Itu kalian tadi yang punya kalian saja yang punya itu mau di grup disampaikan atau di WA ya. Jadi sehingga saya betul-betul punya data nanti, itulah nilainya nanti Bapak ambil dari kehadiran kalian, kehadiran di kelas, terutama di Google Classroom ya, itu hadirnya ada. Nah itulah kehadiran di Google Classroom, itulah ditunjukkan dengan absensi yang Bapak sampaikan di Google Classroom itu. Kemudian kehadiran kalian di Google Meet juga, itu juga Bapak cek itu siapa yang rajin, siapa yang jarang mengikuti di Google Meet. Ditambah juga nanti kehadiran kalian, karena ini kita streaming di YouTube, jadi Bapak juga nanti akan mengecek kehadiran kalian yang di YouTube. Nah sekarang yang di YouTube ini sudah banyak ada yang hadir, yang absen ya, yang banyak yang mengatakan hadir di YouTube, tapi yang saya tahu ini yang menonton langsung itu cuma 8 orang ya, cuma 8 orang. Jadi yang di YouTube pun nanti Bapak akan absensi terakhir. Nah sebelum pelajaran mulai, seperti biasa Bapak absen dulu di sini. Yang di Google Meet dulu Bapak absen, berapapun yang hadir. Kalau yang hadir sekarang ada 10 orang, berarti nanti untuk pertemuan di awal pertemuan berarti ada hadir 10 orang. Saya kalian lihat dulu. Itu sudah saya absen. Nah, gampang sekali absennya di Google Meet, kita klik absennya saja, sudah otomatis di absen. Nah itu. Kalian sudah siap dengan materi pelajaran hari ini? Sudah siap? Sudah. Nah, sudah. Saya ngatur materi penayangan daripada materi sekarang. Oke. Nah inilah yang akan kita bahas hari ini. Jadi sebelum kita mulai, mari kita sejenak merenung, berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran ini berjalan dengan baik. Saya menghilangkan kamera saya juga. Baik, silakan kalian semuanya bersiap untuk
mengikuti pembelajaran. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran kali ini Bapak akan memutar video. Jadi video pembelajaran. Kalau pun ada waktu nanti, seperti yang Bapak tadi sampaikan, akan Bapak tambah nanti dengan sedikit mungkin penjelasan tambahan dari Bapak sendiri. Itu pun nanti Bapak lemparkan dulu, bertanya dulu kalau ada yang belum jelas, baru nanti Bapak sampaikan penjelasan tambahan. Karena setelah Bapak perhatikan di video itu sudah penjelasan sangat lengkap, tergantung nanti kalian menontonnya itu sudah serius apa tidak. Nah, makanya Bapak berikan kesempatan nanti untuk menonton video pembelajaran itu 2 kali. Itu ya. Ya silakan siapkan headset kalian masing-masing karena pelajaran akan segera dimulai. And today we're going to learn about simple present tense. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Without any further ado, let's get started. Nah, apa sih kita gunakan simple present tense? Simple present tense itu kita gunakan ketika kita ingin mengungkapkan sebuah fakta. Contohnya, the sun rises from the east. Matahari terbit dari sebelah timur, and that's the fact. Kemudian ada rutinitas atau kebiasaan, contohnya, we pray 5 times a day. Kita sholat 5 kali sehari. Yang ketiga ada perintah atau larangan, contohnya, close the door, tutup pintu itu. Dan ada jadwal tetap, contohnya, the class starts at 7:15 in the morning. Kelas dimulai jam 7:15 di pagi hari. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kalimat dengan all simple present tense? Yang pertama kita butuhkan adalah subject, kemudian ada kata kerja verb, yang nanti bisa kita tambahkan s atau es di belakangnya sesuai subjek dari kalimat tersebut. Kemudian kita punya object atau complement dari lengkap. Contoh kalimatnya, saya bermain bulu tangkis, I play badminton. Kami bermain bulu tangkis, we play badminton. Dia laki bermain bulu tangkis, he plays badminton. Dia perempuan bermain bulu tangkis, she plays badminton. Dan bisa kita lihat di sini, ketika subjeknya he dan she itu kata kerja play-nya ditambahkan huruf s. Nah, apa saja sih subjek yang kita tambahkan huruf s atau es di belakangnya? Subjek itu adalah he, she, dan it. Dia laki-laki, dia perempuan, dan subjek itu untuk benda. Contoh kalimatnya, he plays football. Dia laki bermain bola. Kata dasar plays adalah play. Kita tambahkan s karena subjeknya adalah he. Kemudian ada he goes to school. Dia pergi ke sekolah. Kata dasar dari goes adalah go. Nah, kita tambahkan es karena subjeknya he. Kemudian juga ada she. She cleans her room. Kata dasarnya clean. She washes her clothes. Kata dasarnya wash. Dan yang terakhir kita punya it eats fish. Kata dasarnya eat. Nah, kenapa kita tambahkan SES dan S itu? Karena subjeknya adalah he, she, dan it. Kemudian perhatikan lagi di sini, ada kata kerja yang ditambahkan S, ada kata kerja yang ditambahkan ES, and why is that? Kenapa ya? Jadi, kata kerja yang ditambahkan ES itu adalah kata kerja yang berakhiran huruf S. Contohnya, my brother fixes his friend's laptop. Saudara laki-lakiku memperbaiki laptop temannya. Kata dasar dari fixes adalah fix yang berakhiran x. Makanya kita tambahkan es. Kemudian kata kerja yang berakhiran huruf ch. Contohnya, she watches cartoon every Sunday morning. Kata dasar watches adalah watch. And then we have sh. Ahmad washes his shoes twice a month. Washes kata dasarnya adalah wash. Then we have O. Contohnya, he always does his homework at night. Kata dasar does adalah do yang berakhiran O. Jadi ketika kata kerjanya itu berakhiran S, CH, SH, dan O, kita tambahkan ES di belakangnya. Nah, itu jika subjeknya ini ya, he, she, dan it.
Bekerja itu bahasa Inggrisnya work. Mereka bekerja di bank. They work at the bank. Dia laki-laki bekerja di bank. He works at the bank. Speak, berbicara. Saya berbicara bahasa Inggris dengan lancar. I speak English fluently. Dia perempuan berbicara bahasa Inggris dengan lancar. She speaks English fluently. Nah, gimana sih kita bisa tahu kalau satu kalimat itu menggunakan past and present tense selain kata kerjanya berbentuk dasar dan ditambahkan s dan is seperti yang tadi? Nah, penandanya itu biasanya kita menggunakan kata-kata dalam waktu di situ. Contohnya, setiap hari, every day, setiap minggu, every week, setiap bulan, every month, setiap tahun, every year, 4 kali, 4 times. Ini tergantung ya, kalau misalnya 6 kali, every 6 times. Tergantung angkanya. Nah, ketika kalimat ini menggunakan every day, every week, every month, every year, dan kata kerjanya seperti yang tadi bentuknya, nah itu kemungkinan kalimatnya adalah simple present tense. Kemudian kita juga punya adverb of frequency. Seberapa sering kita melakukan sesuatu? Ada selalu, always, sering, often, kadang-kadang, sometimes, jarang, seldom, rarely, 1 kali, once, 2 kali, twice. Jadi selain menggunakan kata time seperti yang sebelumnya, kita juga bisa menggunakan 1 kali itu pakai once dan 2 kali adalah twice. Nah, ketika kalimat ini sering menggunakan i, ada always, often, sometimes, dan yang lainnya, itu berarti kemungkinan kalimat itu adalah simple present tense. Contohnya, my mother goes shopping twice a week. Ibuku pergi belanja 2 kali seminggu. My mother goes to work every day. Ibuku pergi bekerja setiap hari. I always do my homework at night. Saya selalu mengerjakan PR saya di malam hari. My brother sometimes does his homework at night. Saudara laki-lakiku kadang-kadang mengerjakan PR-nya di malam hari. Oke, sekarang kita masuk ke negative form atau bentuk negatif, atau gimana sih cara bilang tidak dalam bentuk kalimat simple present tense. Nah, bahasa Inggris tidak itu untuk simple present tense adalah don't yang berasal dari kata do not dan doesn't yang berasal dari kata does not. Oke, berarti cara bikin kalimatnya gampang aja. Kita butuh subjek, kemudian ada tidak, don't or doesn't tergantung subjeknya, dan ada object accompaniment. Contoh kalimatnya, I don't eat fish, saya tidak makan ikan. Nah, kalau kita baca I don't eat fish, itu berarti bukan kita nggak lagi makan ikan, tapi kita benar-benar nggak makan ikan gitu. Mungkin karena alergi atau emang kita nggak suka ikan, itu konteks kalimatnya. Ya, I don't eat fish. Kemudian kami tidak makan ikan, don't eat fish. Dia laki-laki tidak makan ikan, he doesn't eat fish. Dia perempuan tidak makan ikan, he doesn't eat fish. Nah, di sini bisa kita simpulkan sama seperti yang tadi, ketika subjeknya I, you, they, we, itu kita gunakan don't. Sementara ketika subjeknya he, she, dan it, kita gunakan doesn't. Contohnya, untuk don't, I don't wake up at 6 in the morning. Saya tidak bangun jam 6 di pagi hari. You always don't do your homework by yourself. Kamu selalu tidak ngerjain PR sendiri. We don't go to school every Friday. Kita tidak pergi ke sekolah setiap hari Jumat. And they don't eat pork because they're Muslims. Mereka tidak makan babi karena mereka Muslim. Nah, kita bisa lihat di sini yang menggunakan don't adalah I, you, we, and they. Bagaimana dengan doesn't? Yaitunya, she doesn't wake up at 6 in the morning. Dia tidak bangun jam 6 pagi hari. He doesn't go to school every Sunday. Dia tidak pergi ke sekolah setiap hari Minggu. Dan ada doesn't eat meat because it's herbivore. Dia tidak makan daging karena dia herbivora. Nah, bisa kita simpulkan menggunakan doesn't adalah she, he, dan it. Gimana sih cara bertanya menggunakan simple present tense dan interrogative form? Yang kita lakukan adalah do and does. Melihat bentuknya udah tahu ya siapa yang menggunakan do, subjek apa yang menggunakan do, dan subjek apa yang menggunakan does. Oke, ketika bertanya itu do or does kita tahu di depannya. Do or does, kemudian ada subject dan ada object. Contohnya, do you like spicy food? Apakah kamu suka makanan pedas? Do they like spicy food? Apakah mereka suka makanan pedas?
Does she like spicy food? Apakah dia perempuan suka makanan pedas? Does he like spicy food? Apakah dia laki-laki menyukai makanan pedas? Nah, di sini yang pakai does adalah she and he. Jadi, contohnya yang menggunakan does itu adalah he, she, it. Berarti subjek selain ini menggunakan do, ya. Contohnya, does she play football? Apakah dia bermain bola? Jawabannya kalau iya, yes he does. Kalau tidak, no he doesn't. Kemudian ada she. Does she have a brother? Apa dia punya saudara laki-laki? Kalau iya, yes she does. Kalau tidak, no she doesn't. Does it eat carrot? Apakah dia makan wortel? Kalau iya, yes it does. Kalau tidak, no it doesn't. So pretty easy. Nah, jadi kalau secara kesimpulannya, bentuk simple present tense itu begini. They visit their family every year. Itu bentuk kalimat positifnya ya. Untuk menyatakan tidak, they don't visit their family every year. Kalau bertanya gimana? Do they visit their family every year? Jadi, mereka mengunjungi keluarganya setiap tahun. Mereka tidak mengunjungi keluarganya setiap tahun. Apakah mereka mengunjungi keluarga mereka setiap tahun? Yang kedua contohnya, she lives in Semarang. Dia tinggal di Semarang. She doesn't live in Semarang. Dia tidak tinggal di Semarang. Kalau kita nanya gimana? Does she lives in Semarang? Apakah dia tinggal di Semarang? Nah, ini adalah bentuk akhir atau bentuk kesimpulannya dari simple present tense itu bentuknya begini. Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaannya ada. Nah, ini kalimatnya adalah he doesn't buy anything. Dia tidak membeli apapun. Di sini menggunakan doesn't untuk menyatakan tidak karena subjeknya adalah he. The guy next to me is worth your time because this extreme guy doesn't buy anything. I know. Nah, pria ini mengatakan I don't, saya tidak, dia tidak menghabiskan uang katanya. Di sini menggunakan kata don't karena subjeknya adalah I. Daniel has a lot of money, but he doesn't spend. He doesn't spend any of it. Di sini menggunakan doesn't karena subjeknya adalah he. Any of it. He is what people call a freegan. Instead of spending money on food, Daniel only gets it for free. Gets kata dasarnya adalah get. Nah, di sini menggunakan s karena subjeknya adalah Daniel, yaitu he, dia laki-laki. it's for free. At restaurants, he eats. Eats kata dasarnya adalah eat. He eats other people's unfinished meat. Jadi mari kita sekarang Bapak ulang untuk pelajaran untuk video pembelajaran Bapak ulang lagi sekali ya. Bentar karena belum kelihatan ini ya, poinnya belum kelihatan. Gimana nih masalahnya? Oh ini sudah siap ya kalian semuanya? Coba saya cek dulu. Sudah siap kalian mendengarkan lagi? Sudah. Oke, ya. Bentar saya hilangkan dulu wajah saya dulu supaya tidak terganggu. Oke. Oke, siap-siap kalian mendengarkan.
And today we're going to learn about simple present tense. Dari video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Without any further ado, let's get started. Nah, apa sih kita gunakan simple present tense? Simple present tense itu kita gunakan ketika kita ingin mengungkapkan sebuah fakta. Contohnya, the sun rises from the east. Matahari terbit dari sebelah timur. And that's the fact. Kemudian ada rutinitas atau kebiasaan. Contohnya, we pray 5 times a day. Kita sholat 5 kali sehari. Yang ketiga ada perintah atau larangan. Contohnya, close the door. Tutup pintu itu. Dan ada jadwal tetap. Contohnya, the class starts at 7:15 in the morning. Kelas dimulai jam 7:15 di pagi hari. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kalimat dengan all simple present tense? Yang pertama kita butuhkan adalah subject. Kemudian ada kata kerja verb. Yang nanti bisa kita tambahkan s atau es di belakangnya sesuai subjek dari kalimat tersebut. Kemudian kita punya object atau complement dan lengkap. Contoh kalimatnya, saya bermain bulu tangkis, I play badminton. Kami bermain bulu tangkis, we play badminton. Dia lagi bermain bulu tangkis, he plays badminton. Dia perempuan bermain bulu tangkis, she plays badminton. Dan bisa kita lihat di sini, ketika subjeknya he dan she itu kata kerja play-nya ditambahkan huruf s. Nah, posisi subjek yang kita tambahkan huruf s atau es di belakangnya. Subjek itu adalah he, she, dan it. Dia laki-laki, dia perempuan, dan subjek yang untuk benda. Contoh kalimatnya, he plays football. Dia lagi bermain bola. Kata dasar plays adalah play. Kita tambahkan s karena subjeknya adalah he. Kemudian ada he goes to school. Dia pergi ke sekolah. Kata dasar dari goes adalah go. Nah, kita tambahkan es karena subjeknya he. Kemudian juga ada she. She cleans her room. Kata dasarnya clean. She washes her clothes. Kata dasarnya wash. Dan terakhir kita punya it eats fish. Kata dasarnya eat. Nah, maka kita tambahkan ses dan s itu karena subjeknya adalah he, she, dan it. Kemudian perhatikan lagi di sini, ada kata kerja yang ditambahkan s, ada kata kerja yang ditambahkan es. And why is that? Kenapa ya? Jadi, kata kerja yang ditambahkan es itu adalah kata kerja yang berakhiran huruf s. Contohnya, my brother fixes his friend's laptop. Saudara laki-lakiku memperbaiki laptop temannya. Kata dasar dari fixes adalah fix yang berakhiran x. Makanya kita tambahkan es. Kemudian kata kerja yang berakhiran huruf ch. Contohnya, she washes her shoes every Sunday morning. Kata dasar washes adalah watch. And then we have sh. Ahmad washes his shoes twice a month. Washes kata dasarnya adalah wash. Then we have o. Contohnya, he always does his homework at night. Kata dasar does adalah do yang berakhiran o. Jadi ketika kata kerja yang berakhiran s, ch, sh, dan o, kita tambahkan es di belakangnya. Nah, itu jika subjeknya ini ya, he, she, dan it. Bekerja itu bahasa Inggrisnya work. Mereka bekerja di bank, they work at the bank. Dia laki-laki bekerja di bank, he works at the bank. Speak, berbicara. Saya bicara bahasa Inggris dengan lancar. I speak English fluently. Dia perempuan berbicara bahasa Inggris dengan lancar. She speaks English fluently. Nah, gimana sih kita bisa tahu kalau satu kalimat itu menggunakan past simple present tense selain kata kerjanya berbentuk dasar dan ditambahkan s dan es seperti yang tadi? Nah, penandanya itu biasanya kita menggunakan kata-kata dalam waktu di situ. Contohnya, setiap hari, every day, setiap minggu, every week, setiap bulan, every month, setiap tahun, every year, 4 kali, 4 times. Ini tergantung ya, kalau misalnya 6 kali, every 6 times. Tergantung angkanya. Nah, ketika kalimat ini menggunakan every day, every week, every month, every year, dan kata kerjanya seperti yang tadi bentuknya, yaitu kemungkinan kalimatnya adalah simple present tense. Kemudian kita juga punya adverb of frequency. Seberapa sering kita melakukan sesuatu. Ada selalu, always, sering, often, kadang-kadang, sometimes, jarang, seldom, rarely, 1 kali, once, 2 kali, twice.
Jadi selain menggunakan kata time seperti yang sebelumnya, kita juga bisa gunakan satu kali itu pakai once dan dua kali adalah twice. Nah, ketiga kalimat yang sering menggunakan ini ada always, often, sometimes, dan yang lainnya. Itu berarti kemungkinan kalimat itu adalah simple present tense. Contohnya, my mother goes shopping twice a week. Ibuku pergi belanja 2 kali seminggu. My mother goes to work every day. Ibuku pergi bekerja setiap hari. I always do my homework at night. Saya selalu mengerjakan PR saya di malam hari. My brother sometimes does his homework at night. Saudara laki-lakiku kadang-kadang mengerjakan PR-nya di malam hari. Oke, sekarang kita masuk ke the negative form atau bentuk negatif. Atau gimana sih cara bilang tidak dalam bentuk kalimat simple present tense. Nah, biasanya tidak itu untuk simple present tense adalah don't yang berasal dari kata do not dan doesn't yang berasal dari kata does not. Oke, berarti cara bikin kalimatnya gampang aja. Kita butuh subject, kemudian ada tidak, don't or doesn't tergantung subjeknya, dan ada object or complement. Contoh kalimatnya, I don't eat fish, saya tidak makan ikan. Nah, kalau kita baca I don't eat fish, itu berarti bukan kita nggak lagi makan ikan, tapi kita benar-benar nggak makan ikan gitu. Mungkin karena alergi atau emang kita nggak suka ikan, itu konteks kalimatnya. Ya, I don't eat fish. Kemudian kami tidak makan ikan, we don't eat fish. Dia laki-laki tidak makan ikan, he doesn't eat fish. Dia perempuan tidak makan ikan, he doesn't eat fish. Nah, di sini bisa kita simpulkan sama seperti yang tadi, ketika subjeknya I, you, they, we, itu kita gunakan don't. Sementara ketika subjeknya he, she, dan it, kita gunakan doesn't. Contohnya, untuk don't, I don't wake up at 6 in the morning. Saya tidak bangun jam 6 di pagi hari. You always don't do your homework by yourself. Kamu selalu tidak ngerjain PR sendiri. We don't go to school every Friday. Kita tidak pergi ke sekolah setiap hari Jumat. And they don't eat pork because they're Muslims. Mereka tidak makan babi karena mereka Muslim. Nah, kita bisa lihat di sini yang menggunakan don't adalah I, you, we, and they. Bagaimana dengan doesn't? Yaitu ya, she doesn't wake up at 6 in the morning. Dia tidak bangun jam 6 pagi hari. He doesn't go to school every Sunday. Dia tidak pergi ke sekolah setiap hari Minggu. Dan ada it doesn't eat meat because it's herbivore. Dia tidak makan daging karena dia herbivora. Nah, bisa kita simpulkan menggunakan doesn't adalah she, he, dan it. Gimana sih cara bertanya menggunakan simple present tense dan interrogative form? Yang kita butuhkan adalah do and does. Melihat bentuknya udah tahu ya siapa yang menggunakan do, subjek apa yang menggunakan do, dan subjek apa yang menggunakan does. Oke, ketika bertanya itu do or does sih kita tahu di depan. Do or does, kemudian ada subject dan ada object. Contohnya, do you like spicy food? Apakah kamu suka makanan pedas? Do they like spicy food? Apakah mereka suka makanan pedas? Does she like spicy food? Apakah dia perempuan suka makanan pedas? Does he like spicy food? Apakah dia laki-laki menyukai makanan pedas? Nah, di sini yang pakai does adalah she and he. Jadi, contohnya, yang menggunakan does itu adalah he, she, it. Berarti subjek selain ini menggunakan do, ya. Contohnya, does he play football? Apakah dia bermain bola? Jawabannya kalau iya, yes he does. Kalau tidak, no he doesn't. Kemudian ada she. Does she have a brother? Apa dia punya saudara laki-laki? Kalau iya, yes she does. Kalau tidak, no she doesn't. Does it eat carrot? Apakah dia makan wortel? Kalau iya, yes it does. Kalau tidak, no it doesn't. It's pretty easy. Nah, jadi kalau secara kesimpulannya, bentuk simple present tense itu begini. They visit their family every year. Itu bentuk kalimat positifnya ya. Untuk menyatakan tidak, they don't visit their family every year. Kalau bertanya gimana? Do they visit their family every year? Jadi, mereka mengunjungi keluarganya setiap tahun.
mereka tidak mengunjungi keluarganya setiap tahun. Apakah mereka mengunjungi keluarga mereka setiap tahun? Yang kedua contohnya, she lives in Semarang. Dia tinggal di Semarang. She doesn't live in Semarang. Dia tidak tinggal di Semarang. Kalau pertanyaannya gimana? Does she lives in Semarang? Apakah dia tinggal di Semarang? Nah, ini adalah bentuk akhir atau bentuk kesimpulan yang dari simple present tense itu bentuknya begini. Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaannya ada. Nah, ini kalimatnya adalah he doesn't buy anything. Dia tidak membeli apapun. Di sini menggunakan doesn't untuk menyatakan tidak karena subjeknya adalah he. The guy next to me is worth your time because this extreme guy doesn't buy anything. I know. Nah, pria ini mengatakan I don't, saya tidak, dia tidak menghabiskan uang katanya. Di sini menggunakan kata don't karena subjeknya adalah I. Daniel has a lot of money, but he doesn't spend. Nih, he doesn't spend any of it. Di sini menggunakan doesn't karena subjeknya adalah he. Any of it. He is what people call a freak. Instead of spending money on food, Daniel only gets it for free. Gets kata dasarnya adalah get. Nah, di sini menggunakan s karena subjeknya adalah Daniel, yaitu he, dia laki-laki. gets it for free. At restaurants, He eats. Eats kata dasarnya adalah eat. he eats other people's unfinished meal. Ya, bagaimana? Jadi videonya sudah Bapak putar 2 kali ya. Jadi saya harapkan nanti video itu tidak terlalu lama ya. Kalau tidak salah itu cuma 12 menit. Nah, jadi silakan itu karena sudah 2 kali Bapak putar. Jadi Bapak anggap itu sudah jelas ya. Kalaupun misalnya mau Bapak tambahkan penjelasan, saya tanya dulu apa perlu di apa namanya, ditambahkan penjelasan lagi ya. Oke, coba sudah kelihatan di layarnya. Sudah, Pak. Oke. Mungkin ini apa namanya, penjelasan sama saja ya. Nah, penjelasan dari video tadi sebenarnya sudah jelas sekali. Bentar, saya belum masukkan charger ke laptop dulu. Jadi mungkin pernah dulu waktu kelas 7 juga Bapak singgung tentang ini. Saya ingat dulu waktu kalian kelas 7 pernah menyinggung tentang simple present ini, tapi mungkin itu tidak selengkap ini ya, lengkap ini. Jadi sama saja sih, prinsipnya sama saja. Cuman itu di video tadi itu detail sekali ya. Jadi untuk memperpendek waktu, karena akan Bapak jadikan ini tugas sih sebenarnya nanti ini, tapi nggak apa-apa, mungkin sepintas juga Bapak tambahkan karena penjelasannya sama dengan yang tadi ya, karena apa namanya, karena materinya sama ya, jadi penjelasannya sama. Kalau tadi bahasanya ya bahasa lisan, di video itu bahasa lisan namanya, sedangkan yang di sini di apa namanya, di file Word ini ya, secara tertulis gitu ya, secara tertulis. Jadi
intinya ya sama saja sih. Oke, tapi tidak apa-apa. Oke, baik. Seperti yang disampaikan dalam video tadi, apa itu simple present? Nah, simple, kalau menurut penjelasan di sini, materi ini, bahwa simple present itu adalah kalimat yang digunakan atau tenses yang digunakan, ya ini ya, saya sorot ini. Nah, ini intinya ya, pengertian dari present tense ya, yaitu kalimat yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali berupa kebiasaan. Nah, yang sedang berlangsung saat ini itu sebenarnya juga bisa disampaikan dalam present continuous tense. Juga bisa disampaikan, maaf, tidak akan menular karena lewat komputer. Ya, jadi berlangsung saat ini itu bisa disampaikan dengan present continuous tense, tapi juga bisa disampaikan dengan menggunakan simple present tense. Tapi biasanya lebih umum itu simple present tense itu digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang berlangsung, ini intinya ya, yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan, atau juga bisa berupa fakta seperti yang dijelaskan tadi dalam video. Fakta itu ya namanya kenyataannya gitu. Kejadian yang berlangsung tetap gitu, bisa terjadwal. Misalnya yang seperti dikatakan yang terjadwal, kami belajar bahasa Inggris 2 kali seminggu. Nah, itu kan bisa disampaikan dalam bentuk simple present tense. Itu maksudnya ya, itu yang model satu kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan atau berupa yang sudah dijadwalkan. Jadi sebenarnya present tense ini adalah kalimat yang paling sering digunakan ya, paling sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, paling sering. Oke, itu pengertiannya. Sekarang bagaimana polanya atau rumusnya? Nah, rumus daripada kalimat ini seperti yang dikatakan, dia menggunakan kata kerja bentuk dasar, ya, yang kata kerja dasar, ya, ini, atau sering disebut dengan verb 1. Ya, kata kerja bentuk dasar atau verb 1, kecuali kata gantinya itu bentuk ketiga, maka menggunakan dia kata kerja dasar ditambahkan s atau es. Nah, kapan kata itu tambah s, kapan ditambahkan es, itu tadi sudah dijelaskan dalam video. Jadi nanti videonya bisa kalian putar berulang-ulang seperti apa janjikan. Sebenarnya nanti video ini berupa file PowerPoint ya, tapi di dalamnya itu ada video. Jadi bisa nanti kalian setelah pembelajaran ini bisa kalian download lagi, ataupun kalau tidak di-download langsung aja ditonton di sana nanti. Nah, itu jadi supaya lebih jelas, nanti ada aturan kapan ya kata dasar mana yang ditambahkan s, kata dasar mana yang ditambahkan es, itu ada aturannya. Itu nanti silakan download videonya ya, lagi berulang-ulang supaya jelas sekali. Nah, di sini diberikan pola ini kecil sekali kelihatan ya. Kalau besarkan, coba saya besarkan di sana. Oh, nggak bisa. Yang tambah besar itu hanya tulisannya saja. Ini rumusnya tetap aja seperti ini. Ini rumusnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa membacanya ya. Jadi pola dari kalimat simple present itu adalah subjek dulu ya, subjek dulu, subjeknya itu mungkin I, you, we, they, kemudian kalau yang tunggal she atau he atau it, itu subjek dulu, itu yang kalimat pernyataannya. Kemudian kata kerja diikuti oleh kata kerja. Nah, di sini diberikan kata kerja kata go, artinya pergi. Nah, kalau subjeknya I, you, we, they, itu kata kerja yang dipakai adalah yang dasar, belum tambahkan s ataupun es. Ya, jadi misalnya I go, kemudian setelah kata kerja itu baru diikuti oleh
keterangan ya, keterangan tempat, keterangan waktu, atau misalnya setelah kata kerja itu kalau kalimatnya lengkap itu biasanya objek. Nah di sini kalimat contoh ini tidak punya objek, jadi setelah kata kerja itu langsung keterangan tempat ya. Keterangan waktunya tentunya nanti banyak ada penjelasan. Nah kalau misalnya subjeknya she atau it, maka go itu berubah menjadi goes, gitu, ditambahkan es, itu udah aturannya, nanti contoh lagi ya. Jadi misalnya saya ambil she goes to school by bus, ia pergi ke sekolah menggunakan bis. Nah seperti itu polanya ya. Nah ini ada aturan-aturan ya, ada aturan-aturan mana kata kerja yang ditambahkan s, mana yang ditambahkan es. Apabila subjeknya itu tunggal, misalnya she, it, atau subjek tunggal yang lain, misalnya subjeknya itu satu ya, kalau orangnya satu orang, kalau benda itu satu aja bendanya. Jadi maka kata kerjanya itu ditambahkan s atau es. Nah yang ditambahkan s aturannya sudah dijelaskan di sini dalam file ini. Untuk kata kerja yang berakhiran dengan o, z, x, ada z, maka kata-kata itu kata kerja dasarnya ditambahkan es. Itu aturannya ya. Ini contoh sudah diberikan. Go menjadi goes, catch menjadi catches, wash menjadi washes, kiss menjadi kisses, box menjadi boxes, fix menjadi fixes. Apa arti dari kata-kata itu nanti silakan dicek di kamus. Kemudian aturan kedua, apabila subjeknya tunggal, maka kata kerjanya ditambahkan es. Nah kata-kata yang ditambahkan es itu juga ada aturannya. Kalau dia berakhiran dengan y, maka dia ditambahkan es. Tapi sebelum ditambahkan es, y-nya itu dirubah dulu menjadi i. Itu aturannya ya. Misalnya seperti kata carry. Nah, kata carry ini kan berakhiran dengan y, tapi sebelum y itu adalah konsonan. Nah, sebelum y ini kan r. Nah, sebelum y ini kan r, itu konsonan. Maka dia ditambahkan es, tapi y-nya dirubah menjadi i. Maka dari carry menjadi carries. Seperti ini. Study menjadi study. Nah, jadi ini contoh-contohnya ya. Perhatikan. Kemudian apabila kata kerjanya itu berakhiran dengan y, tetapi di depan y-nya itu adalah vokal, maka dia cukup ditambahkan s saja. Ya. Jadi bukan es tapi ditambahkan s saja. Nah, contohnya ini kata play. Nah, sebelum play itu kan vokal a kalau dibaca bahasa Inggris. Maka kata play itu cukup ditambahkan s saja. Jadi y-nya tetap, jadi tidak dirubah menjadi i seperti kata carry. Ya, tuh. Selain play, say. Ya, play, say, enjoy itu cukup ditambahkan s. Jadi play, say, enjoy. Nah, itu. Nah, itu nanti di belajar cari contoh yang lain. Nah, sekarang untuk kata kerja yang berakhiran ini sudah sama tadi. Ini untuk menunjuk. Jadi ini contoh kalimat ya. Harus contoh kalimat ya, berikutnya ya contoh kalimat ya. Tapi di sini filenya ini tadi. Jadi coba terlalu besar. Ini terlalu besar ya. Contoh kalimat untuk
untuk kata kerja verb yang berakhir dan continue. Sedangkan sekarang contoh kalimat untuk menyatukan suatu fakta. Ini contoh kalimat ya, nomor 2 ini contoh kalimat. Lebih besar mungkin. Jadi simple present untuk menyatakan suatu fakta, contohnya seperti ini ya. The President of Indonesia is Joko Widodo. Nah ini fakta ini ya. Jadi, kalau tadi yang ditambahkan SS tadi itu kan kalimat simple present untuk untuk menyatakan apa ya, fakta ya. Ini saya salah membuat file ya. Ya, untuk menyatakan fakta ini. Contohnya ini, the President of Indonesia is Joko Widodo. A snake, ini semuanya fakta ya. A snake has no legs. Indonesian has. Nah, apa artinya? Nanti silakan cek di kamu. Makanya nanti download dia nih filenya. Kemudian penggunaan dari simple present selain untuk menunjukkan fakta dan juga untuk menyatakan suatu kegiatan yang terjadi secara teratur atau terjadwal seperti contoh-contoh tadi ya sudah diberikan. Simple present juga bisa untuk menyatakan suatu kebiasaan atau habit ya, contohnya ini Johnny get up, ini kebiasaan ya. Johnny takes a bath twice a day every year on Lebaran most people travel to their hometown gitu. Percepat ya nanti sebab kalian nanti bisa bisa mendownload file ini. Kemudian macam-macam kalimat simple present. Yang pertama itu yang A, simple present afirmatif atau kalimat positif ya sebenarnya. Ya, kalimat pernyataan. Afirmatif ini artinya pernyataan atau kalimat berita atau kalimat positif. Polanya ya seperti ini sudah jelas. Subjek dulu, kemudian kata kerja dasar, atau misalnya kalau tidak ada kata kerja dasar to be ya. Nah ya nanti inilah yang menjadi bagian kedua ya untuk hari Jumatnya nanti, yaitu simple present yang hanya menggunakan to be. Jadi sebenarnya sekarang hanya simple present yang menggunakan verb satu yang dibahas. Makanya ini sepintas saja karena untuk to be ini nanti kalimat simple present yang menggunakan to be itu nanti penjelasannya pada video kedua. Ini kan tadi video satu yang menggunakan kata kerja bentuk dasar atau pertama saja. Oke. Nah contoh-contohnya ini adalah contoh untuk simple present yang menggunakan to be seperti ini ya. Ini nanti penjelasannya hari Kamis, hari Jumat. Nah ini contoh yang sekarang ya ini misalnya she reads Harry Potter books every day. Jadi menggunakan kata kerja reads ya. Kenapa reads? Ya karena subjeknya she. Kemudian ya contoh berikutnya adalah they watch new movies every Sunday. Mereka menonton film setiap hari Minggu. Nah di sini watch-nya tidak ditambah pakai s. Kenapa? Karena subjeknya jamak yaitu they. Kemudian berikutnya adalah simple present negatif. Ya, simple present negatif polanya ya seperti ini. Ya. Untuk membentuk kalimat simple present tense negatif biasanya menggunakan tambahan don't atau doesn't sebelum kata kerja. Itu yang dijelaskan tadi dalam video. Itu sudah lengkap sekali ya. Tapi di sini Bapak berikan lagi ya contohnya ya. Nah, polanya seperti ini. Subjek dulu, kemudian don't atau doesn't, kemudian baru diikuti oleh bentuk kata kerja pertama, kemudian objek kalau ada keterangan. Nah, kalau
Yang hari Kamis ini yang kita bahas nanti ya, simple present yang menggunakan to be ini polanya. Nah, contoh kalimatnya ya sama aja tadi seperti tadi. Ini yang menggunakan to be ya, yang menggunakan kata kerja ya ini. She doesn't read Harry Potter. Kenapa pakai doesn't? Ya karena subjeknya si tunggal. Kemudian di sini they don't watch. Kenapa pakai don't? Ya karena subjeknya jamak. Nah itu seperti itu penjelasannya. Nah kemudian simple present tense interrogative atau kalimat tanya. Untuk membentuk kalimat tanya biasanya menggunakan tambahan do atau das di depan ya. Das di depan kalimat. Ini kuncinya. Do atau das di depan kalimat. Jadi formnya atau formulanya ataupun rumusnya ya seperti ini. Do dulu atau das, kemudian baru diikuti subjeknya, kemudian baru diikuti oleh kata kerjanya, kemudian objek. Nah terakhir kalau ada keterangan mungkin keterangan waktu atau keterangan tempat. Contoh-contohnya ya ini. Ya contohnya ini. Does she read the Harry Potter book? Do they watch a new movies every day? Do you play basketball every morning? Nah kalau misalnya jawabannya yes. Kalau nomor 1 ini yes she does. Yes she does. Kalau nomor 2 ini kalau yes they do atau no they don't ya, atau no they do not. Sama nomor 3 juga begitu. Kalau jawabannya yes you do atau yes I do boleh ya. Kalau pertanyaan you jawabannya I. Kalau pertanyaannya I jawabannya you. Itu aja itu rumusnya. Nah itu contohnya. Nah ini contoh yang menggunakan to be sebaiknya dibahas nanti ya hari Jumat. Kalaupun nanti ada yang bertanya, mungkin lalu bertanya di sini, Bapak akan ladeni di Google Classroom ya. Nanti kamu bertanya lewat Google Classroom atau nanti bisa kalian lewat chat WA ya. Khusus dulu yang simple present yang menggunakan kata kerja. Jadi bukan kata simple present yang menggunakan to be. Begitu ya. Jelas? Nah, tetap saya sekarang absen untuk pertengahan ya. Dulu. Saya nyimpan absensinya dulu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi untuk sekarang Bapak kirimkan dulu bukan video, file PowerPoint yang tadi ya. Kirim Bapak file PowerPoint-nya dulu Bapak kirimkan. Ingat sekali lagi di dalam file PowerPoint itu terdapat video yang tadi. Jadi tugas kalian sekarang apa? Jadi setelah kalian mendengarkan video penjelasan materi tadi dan juga tambahan juga sedikit dari saya, walaupun sedikit agak cepat, saya agak cepat cut ya karena memang itulah yang menjadi tugas. Makanya nanti tugas apa yang harus kalian kerjakan hari ini setelah pertemuan ini adalah membuat apa yang namanya istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu ya semacam ringkasan atau catatan video yang kamu tonton tadi, yaitu tentang
tentang simple present tadi. Jadi nanti kalian dengarkan videonya lagi, kemudian kamu tulis ringkasan daripada materi yang disampaikan dalam video itu. Itu tugas kalian hari ini ya. Ada yang tanyakan? Silakan, ada yang tanyakan? Enggak, Pak. Dengan tugasnya? Jelas sudah tugasnya? Jelas. Oke, sekali lagi yang belum jelas, tugas kalian hari ini adalah membuat ringkasan video. Apa yang dijelaskan tadi di dalam video itu kalian buat ringkasannya. Ya, buat ringkasannya. Nah, untuk itu Bapak sekarang kirimkan videonya. Ya, mungkin videonya aja Bapak kirimkan supaya jelas. Atau nanti Bapak kirimkan link, karena videonya juga sudah Bapak upload ke YouTube. Nanti mungkin juga Bapak akan kirimkan link video yang ada di YouTube. Nah, sekarang Bapak kirimkan video yang ada di file di komputer Bapak ya. Jadi untuk semua kelas ini A, B, C. Kita cek dulu yang kelas C, kelas D, kelas C, kelas B. Jadi itu ya. Jadi kasih silahkan di download file ini. Saya carikan filenya dulu ya. Di file aja saya carikan. Present, simple present part 1. Ya, besar filenya 22 MB, tidak terlalu besar. Ya, bisa di-download atau bisa ditonton langsung nanti berulang-ulang. Jadi seperti itu. Nanti silakan ringkasan dari video ini ditulis di buku tulis atau kalian ketik berupa dokumen dengan komputer atau dengan HP dengan menggunakan apa namanya itu Office-nya ya, WPS ya, dengan WPS. Kalau berupa dokumen langsung aja kirim ke sini ya, ke Google Class-nya ini. Kalau kalian tulis di buku tulis, jadi itu harus apa namanya? Harus difoto seperti biasa. Jadi tulis dulu di buku tulis, kemudian difoto, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Jadi sekali lagi ke Google Classroom ya. Kok sampai hari ini ya, sampai kemarin terakhir masih ada saja yang mengirimkan lewat WA. Kan sudah berulang kali Bapak sampaikan, jangan kirim lewat WA, karena di WA itu satu, memori HP itu lebih terbatas. Kalau lewat ini tidak terbatas ya. Nanti misalnya ya HP kalian itu terbatas kan, kirimkan ke sini. Kalau sudah terkirim, yang di HP dihapus gitu. Tidak masalah itu yang di HP dihapus, karena sudah, yang penting kamu sudah mengirim di sini. Nanti akan kelihatan di sini di Google Classroom-nya. Itu jadi biar kalian jelas ya. Nah, nanti bisa Bapak cek misalnya siapa yang sudah ngumpul sama dengan ini yang kita sudah itu kan Bapak tunjukkan. Nah, seperti tugas kemarin itu akan kelihatan di sini. Ini seperti ini tugasnya siapa ini, Kadek Krisnadana kelas
kelas 8A kelihatan, di Dharma kelihatan di sini. Jadi kalau sudah di sini nanti yang di HP-nya itu bisa dihapus ya. Nah, ini udah banyak info kalau kelas 8A sudah banyak. Nah itu. Kemudian coba saya mau cek untuk absensi yang di Google formnya untuk hari ini, berapa orang yang sudah absen ya baru 55 orang ini yang di Google di Google formnya baru 55 orang. Seharusnya ini tidak pernah semua yang absen, paling banyak biasanya 60. Pernah saya cek itu absennya di sini paling banyak 65 itu. Jadi jumlah sisa 100 berapa? 104 ya. 105 itu. Yang absennya cuma 55 berarti lagi 50 orang tidak ngabsen. Nah inilah maksudnya kenapa? Padahal ngabsen ini cuma sekian detik. Paling lama itu 20 detik paling lama. Nah, kok ngabsen di sini aja tidak mau gitu ya. Saya juga nggak ngerti. Jadi sekali lagi ingat nanti yang belum absen di sini juga silahkan absen dulu. Walaupun sudah absen di Google Meet-nya sudah, di di YouTube-nya juga sudah, ya tetap absen di Google Form-nya itu juga di absen. Jadi untuk menguatkan. Tapi saya yakin yang hadir di sini di Google Meet ini juga yang di YouTube juga sudah ngabsen di sana. Nah yang belum silahkan. Mungkin hanya ngabsennya di sini atau di YouTube. Nah di Google Form ini juga silahkan di absen. Seperti itu ya. Nah itu untuk hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum pertemuan ini kita tutup. Silakan, ada mungkin yang mau ditanyakan. Sekali lagi karena ini mau berakhir, jadi Bapak absen dulu lagi sekali. Jadi saya 3 kali absen. Oke, sudah 3 kali. Ya, demikian untuk pertemuan hari ini. Tugas sudah jelas, materi sudah Bapak kirimkan juga ke Classroom, juga sudah Bapak sampaikan di sini. Masih ada yang bertanya, masih Bapak berikan waktu untuk bertanya. Ada? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan. Tidak, Pak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kalian Bapak persilahkan untuk meninggalkan kelas. Terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Selamat pagi semuanya.